Berikutnya, ini mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan, di sini adalah zona bertumbuh. Dalam menghadapi masa kondisi seperti sekarang ini, ibu-ibu milenial hendaklah belajar bagaimana menjadi orang yang terus bertumbuh, mengupgrade semua kemampuannya. Ya, bagaimana sih, di mana kita pada saat masa COVID ini, masa milenial ini, ya, kondisi yang mungkin bisa kita hadapi entah 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada para ahli yang menyebutkan bahwa penelitian menyebutkan bahwa COVID itu akan ada selamanya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menyikapinya dengan baik. Nah, di sini ada zona bertumbuh. Ya, kita bisa lihat ada di manakah kita saat ini. Ya, ada zona ketakutan, ada zona belajar, dan ada zona bertumbuh. Disebut kita berada di zona ketakutan manakala kita misalnya masih cenderung menganggap semuanya itu menjadi sebuah ketakutan, ya, membuat kita sering marah, sering mengeluh, ya, mengeluhnya di medsos lagi itu ya. Aduh, itu udah gak baik banget ya Bunda. Kemudian langsung share info dari mana saja, ya, mudah marah dan sebagainya. Sikap-sikap yang terlalu tergesa-gesa ini menandakan bahwa kita berada di zona ketakutan, ya, tanpa cross check dan sebagainya. Nah, berlanjut ke zona berikutnya adalah zona belajar. Di sini bisa dicirikan dengan mulai menerima kenyataan, ya. Jadi kalau di healing gitu ya, mengakui kesalahan, ya, menerima kenyataan, ya. Ayo, kita sekarang ada di masa COVID. Ayo, Bunda, ini sekarang masanya menghadapi milenial. Anak-anak sudah nggak seperti zaman kita dulu kecil gitu ya. Mereka akan lebih sering berinteraksi dengan gadget. Nah, bagaimana kita menghadapi itu dengan baik? Ya, manakala kita tetap ada di zona ketakutan. Harusnya kita berada di zona belajar dan kemudian zona bertumbuh. Belajar bagaimana memahami, oh anak saat ini seperti itu. Gimana caranya untuk mengalihkan perhatian anak pada gadget? Nah, itu kan butuh belajar. Stop membaca berita yang membuat cemas. Nah, kalau dikaitkan dengan manajemen stres, ya jangan terlalu banyak mengakses apalagi berita-berita yang dari judulnya saja sudah membuat kita khawatir misalnya. Nah, kalau saya sendiri biasanya langsung saya skip, ya. Kenapa? Itu untuk menjaga kewarasan pikiran, ya. Jadi saya tidak membiasakan membaca berita yang dari judulnya saja sudah negatif. Itu saya skip dulu, ya. Udah saya lewatin aja, ya. Demi menjaga kita berada di zona belajar, ya. Stop belanja berlebihan, stop mengenali emosi mulailah mengenali emosi diri. Nah, Bunda bisa memulainya itu tadi ya dengan muhasabah, dengan healing, ya, dengan kemudian menyadari apa sih kekuatan saya. Mungkin sebagai ibu rumah tangga yang setiap hari di rumah ya, terlalu banyak waktu di rumah ya, kadang bosan kan. Nah, bagaimana kemudian mengenali emosi diri. Saya tuh biasanya cepat marah-marah itu kalau apa. Nah, itu coba di list gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kita balik ke langkah tadi ya, take a meaning, self challenge, tantang diri untuk berubah, ya, tantang diri untuk berubah dengan tadi mengenali emosi diri, kemudian tantang diri untuk berubah menjadi lebih baik, ya, menyadari situasi, kemudian menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Menyadari ini kaitannya dengan kesehatan diri kita itu sangat penting ya. Kalau di bahasa saya itu mindfulness. Mindfulness itu kesadaran penuh. Jadi kalau Bunda sekarang ini sedang mengikuti kulap hari ini, fokus ya, fokus. Jangan kemudian pikirannya, oh ternyata ada utang yang belum dibayar, oh ternyata hari ini harus kemana dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak bisa menghadirkan diri dengan cara menyadari
kondisi kita saat ini. Oh ya, saya sedang duduk, saya bisa merasakan kaki saya bisa merasakan jantung saya berdetak. Itu luar biasa, Bu. Ya, itu merupakan salah satu keterampilan. Ya, coba uh, lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini latihan ini kemudian akan bisa menimbulkan sikap tenang. Ya, jadi semakin kita menyadari, oh ya, saya ada di sini, saya sedang apa, saya mau melakukan apa, fokus gitu ya pada kondisi saat ini menjadi salah satu cara kita berada di zona belajar. Berikutnya zona bertumbuh. Nah, zona bertumbuh ini uh, semoga saja menjadi sebuah keniscayaan buat kita semua ya. Kita semua pengen menjadi orang yang bertumbuh. Nah, caranya adalah dengan memikirkan orang lain, ya, bagaimana membantu. Ketika ya ada diskusi, ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong urusan kita. Ya, itu bukan isakan jempol, tapi ketika itu diyakini, ya, saya bukan hanya perubahan, bukan hanya solusi, tapi juga perubahan, apa namanya, miracle, ya, keajaiban. Ya, saya sering sekali ketika mencoba mempraktekkan ini, ternyata benar. Allah itu menyelesaikan semua urusan saya, menyelesaikan apa yang menjadi hajat saya. Ketika kita berniat untuk membantu orang, ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian menggunakan bakat, kemampuan untuk yang membutuhkan, ya, masih sama ya. Jadi memikirkan orang lain ya, membantu ya. Hidup saat ini, fokus ke masa depan, ya. Jangan mengkhawatirkan masa depan, pun juga jangan menangisi masa lalu, ya. Buang kekhawatiran, buang kesedihan, move on gitu ya. Move on itu bukan berarti melupakan, tapi merubah rasa, ya. Merubah rasa. Mungkin kita pernah sakit hati, mungkin kita pernah dibuat stres oleh seorang. Rubahlah rasa itu. Tadi, kalau kita sudah merubah hati kita menjadi hati yang penuh cinta, kita nggak perlu itu. Misalnya ketemu orangnya menghindar, itu nggak perlu sama sekali. Karena kita sudah fokus melihat masa depan, menghilangkan kekhawatiran. Jadi ketika ketemu dengan orang yang membuat hati kita sakit, pernah membuat sakit hati, ya kita fokus aja, ya. Oh iya, kan udah ditobatin tadi ya. Oh, dia dihadirkan Allah untuk menegur semua kesalahan kita. Nah, pola pikirnya seperti itu. Sehingga nggak perlu uh, berusaha sekuat tenaga melupakan. Nggak perlu ya, karena apalagi wanita ya, ahli sejarah ya katanya ya. Wanita itu sangat bisa mengingat masa lalu. Nah, bagaimana ingatan itu kemudian membuat kita menjadi seorang yang maaf, seorang yang lembut hatinya, seorang yang baik budi pekertinya. Berikutnya, penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Ya, terima kasih dan apresiasi orang lain. Jangan sungkan untuk like gitu ya. Kadang ada orang yang, lihat postingan itu saja kayak gitu ya. Nah, pelit banget untuk memberikan like. Padahal ketika di like itu luar biasa ya. Nah, tapi jangan kemudian mengharapkan like terus ya. Enggak ya. Selanjutnya menjaga emosi agar tetap bahagia dan menebar optimisme. Ya, ketika kita bahagia, optimis, menyebar pada lingkungan kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita. Nah, itu menjadi zona bertumbuh yang paling bagus. Ya, jangan sebarkan energi negatif, apalagi sampai curhat di medsos. Wah, itu nggak banget ya Bu In. Nah, mencari cara untuk mendapatkan perubahan atau beradaptasi dengan perubahan. Ya, mungkin kalau sekarang itu model masker itu luar biasa ya. Ada yang nyentrik, ada yang lucu gitu ya, sampai harus sama dengan model bajunya, warna bajunya dan sebagainya. Nah, itu hanya salah satu uh, contoh ya, bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Ya, jadi saya salut sekali pada para pengusaha yang bisa memanfaatkan momen pandemi ini menjadi sebuah peluang yang berharga, ya.
nggak habis pikir gitu ya, nggak mati kutu gitu ya ibaratnya. Nah, jadi selalu bisa melihat sisi peluang lain, sisi positif yang lain dari kondisi yang seperti saat ini. Berikutnya mempraktekkan keheningan, kesabaran, menjalin relasi dan kreativitas. Nah, ini ada hubungannya dengan 3 langkah yang tadi kita bahas ya. Oke. Nah, berikutnya saya coba memutar ini. Mungkin Bunda pernah melihat ini ya, video ini. Ya, karena tidak bisa diputar. Oke. Saya skip aja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi saya di Kulwap ini. Semoga menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan yang paling penting bagi saya mungkin ini saya belajar dari tulisan saya sendiri, bukan buat bermaksud untuk menggurui, karena sejatinya saya juga masih terus ingin belajar, masih terus dalam proses belajar untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, ya, orang yang berusaha untuk tetap bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.